Kalau melihat dari narasi video tadi sudah sangat kelihatan bahwa pendirian yayasan tersebut tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan perizinan termasuk dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena kebetulan saya sedikit paham mengenai ketentuan dan prosedur pembentukan yayasan apalagi terkait dengan perizinan pendirian lembaga kesejahteraan anak. Dari peristiwa ini semoga ada yang mendorong membongkar mengenai bantuan-bantuan hibah dan program-program pemerintah yang diberikan tidak tepat sasaran dan disalahgunakan oleh perseorangan hanya dijadikan kedok dalam penghimpunan dana agar tidak terulang lagi praktek-praktek pendirian yayasan abal-abal yang justru dibuat untuk mengeksploitasi anak di bawah umur dan ajang korupsi yang seolah tidak tersentuh hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Spider KW TV Channel yang selalu hadir dengan opini tanpa ilmu sundul langit yang penting berisi. Bagi pemirsa, semoga dalam keadaan sehat selalu, dilimpahkan rezeki dan kebahagiaan sekeluarga. Jangan lupa untuk subscribe, share, and like agar kami dapat selalu tayang dan memperbaiki video-video berikutnya. Beberapa hari ini ada berita viral mengenai Ustadz bejat Heri Wirawan yang bertindak asusila kepada 12 gadis di bawah umur dan sebanyak 8 anak semuanya melahirkan. Bahkan ada yang 1 anak melahirkan hingga 2 kali. Jadi total dari 8 anak yang menjadi korban tindak asusila pemerkosaan tersebut melahirkan sebanyak 9 bayi. Dan status anak-anak usia antara 14 hingga 17 tahun, perbuatan tersebut dilakukan berulang kali, bahkan ada korban yang disetubui usianya sejak 13 tahun. Kejadian tersebut dilakukan sejak periode tahun 2016 hingga awal 2021, yang mana para korbannya keberadaannya dari keluarga kurang mampu dan awalnya berniat untuk belajar agama dengan fasilitas pemondokan gratis. Heri Wirawan usia 36 tahun ini mendirikan yayasan yang bernama Yayasan Pendidikan dan Sosial Manurul Huda, berada di komplek elit di wilayah Antapani Kidul, Kota Bandung. Namun anehnya tempat yayasan tersebut tidak memiliki papan nama, sedangkan untuk tempat pemondokan santriwati berada di lokasi di Cibiru, Kota Bandung, terdapat papan nama dan bangunan nampak seperti sekolah yang berkedok pesantren. Yayasan ini didirikan 12 Januari 2016. 5 orang tercatat menjadi pengurus yayasan. Dari 5 orang itu, terdakwa HW sebagai ketua umum. Dalam persidangan terdakwa juga diketahui memanfaatkan anak-anak yang dilahirkan korban sebagai anak yatim piatu dan dijadikan alat untuk meminta bantuan, baik dari pemerintah atau simpatisan. Anak yang dilahirkan para korban dimanfaatkan untuk meminta dana kepada sejumlah pihak. Dana program Indonesia Pintar misalnya. Untuk para korban juga diambil pelaku setelah dana dicairkan. Salah satu saksi memberi keterangan bahwa Ponpes mendapatkan dana BOS yang penggunaannya tidak jelas, serta para korban dipaksa dan dipekerjakan sebagai kuli bangunan saat membangun gedung pesantren di daerah Cibiru. Katanya, pendidikan kesetaraan pondok pesantren Salafiyah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Sosial Manurul Huda itu hanya mendapatkan izin untuk membuka instansi pendidikan di alamat Antapani. Sedangkan pesantren yang berlokasi di Cibiru berdiri tanpa izin Kementerian Agama. Ketika lokasinya berbeda harusnya ada izin terpisah, yaitu izin cabang. Pelaku belum urus izin cabang di Cibiru yang katanya boarding school. Dari kasus ini saya melihat bahwa sepertinya yayasan ini didirikan untuk pondok pesantren sekaligus panti asuhan, yaitu lembaga kesejahteraan sosial anak. Sedangkan tujuan pendirian hanya sebatas untuk pencarian dana pemerintah baik pusat maupun daerah,
serta penggalangan dana dari simpatisan. Dari banyaknya korban santriwati yang diperkosa dan melahirkan anak, juga ada unsur untuk mengeksploitasi anak di bawah umur sekaligus dijadikan pemuas nafsu. Sedangkan bayi yang dilahirkan dipakai untuk diyatimkan agar mendapatkan penggalangan dana. Mengapa semua itu bisa sangat mudah direalisasikan, baik mengenai perizinan yayasan dan pemberian program pemerintah daerah yang berhubungan dengan pondok pesantren, hingga sepertinya terdakwa bisa mempunyai kebebasan untuk melancarkan aksinya, sedangkan pondok pesantren terkesan ilegal dan abal-abal dan tidak jelas pertanggungjawabannya. Hal itu bisa kita saksikan cuplikan video berikut ini. Jadi mereka banyak bertalian saudara dan tetangga. Jadi seperti yuk kita belajar di sana gratis. Nah inilah awalnya. Modusnya seperti apa, Bu? Yang utama biasa dirayu apa dipaksa? Ya pasti ada kepaksaan. Keterpaksaan. Tapi kan mereka tidak bisa untuk berontak karena mereka masih belajar di lingkungan itu. Dan apalagi walaupun dibilang pesantren, ternyata pengajarnya yang mengurus pesantren itu cuman si pelaku. Walaupun ada guru yang datang, ternyata mereka diiming-imingkan untuk belajar, tapi ternyata mereka belajarnya adalah guru datang itu. Gitu. Nah itu pelaku kalau itu ya main tarik-tarik aja. Ya. Kita akan awali perbincangan dari Bu Atalia terlebih dahulu. Ibu, kapan Ibu mengetahui pertama kali mengenai kasus guru pesantren yang tega memperkosa 12 santriwati ini? Baik, terima kasih. Jadi saya pertama kali mendengar itu sekitar tanggal 27 Mei lalu, begitu ya. Dan kemudian saya langsung datang menemui korban secara langsung pada tanggal 2 Juni. Pada waktu itu ada sekitar 12 anak, kalau tidak salah, begitu ya. Di antaranya ada 5 gadis yang mempunyai bayi, begitu ya. Dan juga ada yang hamil. Jadi pada saat itu ada yang baru umur kehamilannya tuh 3 bulan begitu. Nah, ada yang menarik adalah ketika saya tanyakan, satu-satu saya tanyakan masing-masing begitu ya. Namanya siapa, umurnya berapa begitu. Dan memang ternyata ada yang masih sangat muda begitu. Kemudian saya tanya juga belajar apa di sana, mereka nampaknya bingung. Saya tanya dulu kelas berapa, mereka juga bingung untuk menjawab itu begitu ya. Jadi saya langsung menanyakan di sana ngapain aja gitu ya, dan kemudian akhirnya terkuak juga karena ternyata di sana pun tidak hanya melakukan pekerjaan rumah tangga gitu dalam tanda kutip, tapi juga mereka dipekerjakan seperti nembok kalau istilah kita itu ya, jadi membuat bangunan gitu. Nah, dan juga terkuak bahwa di sana itu ada satu kamar khusus dengan yang bisa diakses oleh pelaku saja begitu ya, dengan fingerprint gitu. Harusnya peristiwa ini dibongkar semuanya, termasuk sistem perizinan, program bantuan yang disalurkan oleh Dinas Sosial Daerah atau Provinsi, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama. Tidak bisa dipungkiri, bantuan-bantuan tersebut bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang berkedok ulama yang menyimpang dan berhubungan dengan oknum-oknum dinas pemerintah daerah dalam pencairan program-program hibah yang ujung-ujungnya korupsi. Kalau melihat dari narasi video tadi sudah sangat kelihatan bahwa pendirian yayasan tersebut tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan perizinan, termasuk dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena kebetulan saya sedikit paham mengenai ketentuan dan prosedur pembentukan yayasan, apalagi terkait dengan perizinan pendirian lembaga kesejahteraan anak. Dari peristiwa ini semoga ada yang mendorong membongkar mengenai bantuan-bantuan hibah dan program-program pemerintah yang diberikan tidak tepat sasaran dan disalahgunakan oleh perseorangan hanya dijadikan kedok dalam penghimpunan dana, agar tidak terulang lagi praktek-praktek pendirian yayasan abal-abal yang justru dibuat untuk mengeksploitasi anak di bawah umur dan ajang korupsi yang seolah tidak tersentuh hukum. Bagaimana menurut pemirsa? Silahkan komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.